Kisah gadis yatim piatu di Madiun, Jawa Timur memutus ikatan pesugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, channel 5 kisah-kisah horor terbaik kami bawakan di sini. Oke, masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dari dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Wulan Kemuning. Ini kisahnya keren banget teman-teman ya. Tentang seorang gadis yatim piatu yang dirawat oleh neneknya, dan pada akhirnya ketika dia remaja dia dipinang oleh seorang lelaki kaya raya bernama Damar. Nah, gadis yatim ini tinggal di sebuah desa yang ada di kota Madiun, Jawa Timur, lebih tepatnya lagi desa Karembong. Ada nggak teman-teman yang berasal dari sini ya? Tapi teman-teman, setelah mereka menikah, disinilah Dahlia mengalami kengerian yang itu nggak bakal bisa dilupain seumur hidupnya tuh. Kengerian apakah ini? Fakta apa yang ada di balik pernikahan mereka berdua? Oke. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Timur. Jika kebanyakan perempuan bermimpi dinikahi laki-laki kaya, tidak dengan Dahlia. Sebagai yatim piatu, ia menjalani hidup seadanya bersama Mbak Sayuti, ibu dari almarhum bapaknya. Mereka tinggal di desa Karembong, desa terpencil di pinggiran Madiun. Namun, nasib justru menyeret Dahlia ke kehidupan yang tak pernah berani ia bayangkan meski cuma dalam mimpi. Damar, pria tampan berwajah tegas, berkulit bersih, dan selalu berpakaian rapi, datang bersama keluarganya ke desa Karembong hanya untuk mencari calon istri yang statusnya yatim piatu. Dia putra keluarga terpandang di kota Madiun, kaya, berpengaruh, dan memiliki usaha penggilingan padi serta distribusi hasil bumi yang tersebar di daerah itu. Tak butuh waktu lama, pernikahan mereka pun digelar. Setelah ijab kabul, untuk kali pertama di desa itu ada pesta besar. Wayang kulit ditangkap, gamelan mengiringi suara dalang menggema. Warga desa berbondong-bondong memadati halaman rumah Mbak Sayuti. Mereka rela membawa tikar digelar untuk duduk menonton semalam suntuk. Dan tak menyangka, Dahlia, yatim piatu sejak berusia 5 tahunan itu menjadi istri anak orang kaya. Begitu masa pengingitan selesai, sudah menjadi kebiasaan pihak laki-laki diperbolehkan memboyong sang istri. Begitu juga dengan Damar. Malam itu, mobil hitam mewahnya melaju membelah jalanan berbatu. Dahlia duduk kaku di samping. Aroma parfum mahal bercampur hawa dingin dari pendingin mobil membuat suasana jadi romantis. Berulang kali, Damar tersenyum tipis. Di sela fokus mengemudi, sebelah tangannya meraih jemari Dahlia menggenggam erat. Sepanjang itu, Dahlia tak sanggup mengalihkan pandangan. Wajah Damar begitu tampan dilihat dari dekat, rahangnya tegas, tatapannya tajam dan menenangkan. Gerakannya memancarkan wibawa laki-laki yang terbiasa hidup di atas segalanya. "Sekarang kamu sudah jadi milikku, Dahlia," bisik Damar mengecup ujung jemari itu. Dahlia tersenyum malu-malu. Kulit wajahnya yang putih alami memerah seperti tomat. Ia lekas menunduk. Begitu sampai,
Ritual malam pertama baru dilakukan di atas ranjang empuk di dalam kamar mewah ber-AC. Damar memperlakukan Dahlia begitu lembut hingga larut dalam sentuhan dan janji-janji manis yang menjelma menjadi kenyataan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kehidupan rumah tangga pada umumnya. Dahlia hanya tinggal berdua di rumah besar itu. Dia mengurus semuanya, menyiapkan kebutuhan suami, dan hidupnya tak lagi mengenal bagaimana rasanya kekurangan. Ia diberi kebebasan penuh, uang, dan segala fasilitasnya. Sementara Damar sibuk mengurusi bisnis penggilingan padi dan distribusi hasil panen. Sudah semenjak awal, ia sering bepergian sampai tak pulang berhari-hari. Memasuki tahun kedua pernikahan, Dahlia masih tenang, tapi di balik wajah lembutnya, kebencian terus berkecambah. Tak ada perempuan waras yang sanggup menerima kenyataan bahwa tubuhnya disentuh iblis apapun dan siapapun bentuk wujudnya. Begitu juga dengan Dahlia. Baginya, harga diri perempuan tidak pantas ditukar dengan harta. Setiap mengingat itu, Dahlia jijik dan marah, tapi hanya bisa menelan sendiri di dalam rumah besar itu. Penggalan demi penggalan malam panjang, kebersamaan itu muncul tanpa bisa Dahlia cegah. Kenikmatan palsu yang membuatnya terlena berubah menjadi rasa jijik yang tak lagi bisa diajaknya berpura-pura. Setelah memastikan seluruh tugas rumah selesai, Dahlia masuk ke kamar. Ia menyiapkan tas, mengisi pakaian ganti seperlunya. 2 tahun sudah cukup baginya pura-pura bodoh demi rasa cinta. Toh sejak awal ia tidak pernah menginginkan harta milik Damar. Yang Dahlia inginkan hanyalah suami, pria gagah dan tampan yang selalu bertutur kata lembut, bukan laki-laki yang mau berbagi dengan iblis demi kejayaan seperti langit tanpa batas. Karena itulah Dahlia memutuskan pulang ke desa Karembong bertepatan dengan musim panen, membuat kesibukan Damar menggila. Dan dengan begitu, ini waktu yang tepat. Malam sudah larut ketika motor ojek yang ditumpangi Dahlia berhenti di depan rumah kecil milik Mbak Sayuti. Dahlia turun. Dia mendekat sambil menenteng tas. Begitu berdiri di depan pintu, lidahnya mendadak keluh untuk sekedar mengucap salam. Bersama dengan itu, terdengar suara Mbak Sayuti terbatuk di balik pintu. Lalu ia bertanya, "Sopo kui?" Dahlia berusaha tenang menjawab, "Mbah, iki aku Mbah, Dahlia." Pintu langsung terbuka. Mbak Sayuti muncul dengan wajah terkejut. Tubuh tuanya dibalut jarik dan kebaya coklat, rambut putihnya digelung sederhana. "Londo, Dahlia, ini beneran kamu?" Mbak Sayuti tak percaya, matanya membelalak melihat siapa yang berdiri malam-malam sambil menenteng tas. Dahlia menghambur memeluk tubuh ringkih itu erat-erat. Tangisnya pecah seketika, bahunya berguncang hebat. "Ya Allah, Ndok, ono poto, kenapa pulang malam-malam begini? Pakai bawa tas segala, terus datang sendirian?" Selidik Mbak Sayuti mencerca. Dia cemas. Jika biasanya Damar selalu mengantar, Dahlia tak mampu menjelaskan. Tangisnya justru semakin menjadi. Kedua telapak tangan Mbak Sayuti sigap mengusap punggung yang makin terguncang dalam pelukannya itu. "Wes, ojo nangis nang jopo, ayo mlebu dhisik," ujar Mbak Sayuti. Ia segera mencairkan situasi dengan menggiring masuk ke dalam rumah. Tubuh Dahlia didudukkan di dipan kayu. Wajahnya menunduk dalam, jarinya saling menggenggam erat di atas pangkuan.
Mbak Sayuti duduk perlahan di depan dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia bertanya, "Kamu diapakan sama suami kamu, Dok?" Mbah, aku udah gak kuat. Pokoknya aku udah gak kuat. Aduh Dahlia, astagfirullah. Boyo kalau ngomong sing jelas, Dok. Kamu itu jangan bikin si Mbah jadi takut, ujar Mbak Sayuti masih belum paham. Dahlia menggigit bibir keras. Wajahnya tetap menunduk saat menceritakan bahwasanya selama ini yang tidur bersamanya bukanlah Damar yang sesungguhnya. Mbak Sayuti mengernyit bingung. "Kau yang ngomong apa, Tondok? Lah kok malah dasku jadi mumet. Yang jelas toh ngomongnya." Dahlia mengangkat wajah, berkata sejujurnya, suaranya naik turun mengikuti ritme emosinya. Itu genderuwo, Mbak. Aku ini ditiduri sama genderuwo. "Apa? Genderuwo?" ucap Mbak Sayuti, matanya membesar menatap wajah cucunya. Dahlia membenarkan dengan anggukan. "Astagfirullahaladzim, Dok," ucap Mbak Sayuti. Dia langsung memegangi dada sendiri. Baru membayangkan sosok itu saja sudah membuat bulu kuduknya meremang. Sementara kejujuran berikutnya terus meluncur, bahwasanya pada malam-malam tertentu tubuh Dahlia dijadikan pelampiasan nafsu sosok yang menyerupai suaminya. Dan yang paling menyakitkan, Damar tahu semuanya, tapi membiarkan hal itu terjadi demi kekayaan keluarga. Air mata Mbak Sayuti akhirnya jatuh satu-satu. Sebelum tangisnya ikut meledak, ia menutup mulut dengan kedua tangan. Sungguh tak pernah dibayangkan cucu yang dibesarkannya dengan kasih sayang justru hidup di rumah megah penuh penderitaan batin seperti itu. Dia menyesal telah merestui sang cucu di Pinang waktu itu. Tidak ada kecurigaan terbesit sama sekali. Damar dan keluarganya terlihat baik-baik saja. Aku jijik, Mbak, sama diriku sendiri, sesal Dahlia. Ojo ngomong ngono. Kamu itu korban, Dok, bukan perempuan kotor. Jangan merasa seperti itu ya, sambar Mbak Sayuti sambil memeluknya erat. Dahlia mengiyakan dengan anggukan, tapi tetap saja hatinya berkata tidak. Dia sudah berbagi kenikmatan dengan apapun itu namanya. Akhirnya Mbak Sayuti menjauhkan tubuh Dahlia. Kedua telapak tangannya bergantian mengusap air mata yang masih terus menetes. "Terus saiki rencanamu piye?" tanya Mbak Sayuti. Dahlia terdiam sesaat sebelum menjawab. "Aku gak mau cerai, Mbak." "Loh, setelah semua itu kamu masih mau sama Damar?" tanggap Mbak Sayuti menatap heran. Dahlia mengangguk. "Aku cinta sama Mas Damar, Mbak. Aku cuma mau mutus pesugihan itu. Aku mau yang pulang itu benar-benar suamiku, Mbak." Mbak Sayuti faham arah keinginan sang cucu. Lalu demi memastikan ia menanggapi. "Sekarang begini, Mbak mau tanya sama kamu. Kalau nanti hartanya habis, penggilingannya bangkrut, dia jatuh miskin, kamu yakin tetap gelem urip bareng dia?" Dahlia menjawab mantap. "Dari kecil aku udah biasa hidup susah, Mbak. Aku gak pernah ngimpi tinggal di rumah besar atau naik mobil mewah. Yang aku punya dari kecil cuma kesetiaan. Dan aku bakal tetap setia mendampingi Mas Damar bagaimanapun kondisinya nanti," tambah Dahlia. Ia memastikan kalau keputusannya sudah difikirkan matang-matang. 2 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk merenung. Mbak Sayuti menatap lama. Dia paham niat kedatangan sang cucu. Dahlia meraih tangan Mbak Sayuti sambil memohon. "Antarkan aku ke rumah orang pintar, Mbak. Aku kepingin Mas Damar lepas dari pesugihan itu. Aku kepingin punya anak. Aku ingin bahagia, Mbak." Mbak Sayuti membungkukkan tubuh. Ia sengaja mengecilkan suara saat bicara. "Besok Mbak antarkan kamu ke rumah Mbak Gondo." Ya,
Bagondo dikenal punya kemampuan. Ia bukan sekedar dukun biasa, dia bisa memutus segala perjanjian pesugihan. Sekarang jangan nangis lagi ya, bujuk Mbak Sayuti. Makasih Mbak, ucap Dahlia mencium punggung tangan Mbak Sayuti. Penuh kasih sayang, Mbak Sayuti menekan kedua sisi pipi Dahlia dengan kedua belah telapak tangan, memaksa mata sebab itu menatapnya. Senyum perlahan terbit di bibir Dahlia. Masih ada harapan untuk menyelamatkan laki-laki yang tetap akan dicintai sepenuh hati. Malam itu ditutup dengan tangis yang perlahan mereda. Mbak Sayuti berdiri sambil menepuk paha cucunya lembut. Wes, saya kita dhisik. Besok sore baru kita berangkat ya, Nduk. Sontak Dahlia mengangkat wajah. Besok sore, Mbak. Mbak Sayuti mengangguk. Iya, urusan begitu itu dilakukannya malam. Orang pintar seperti Mbak Gondo lebih gampang melihat yang gaib saat malam tiba. Dahlia mengangguk patuh. Mbak Sayuti lanjut membentangkan kasur tipis di ruang tengah. Lampu sentir yang tergantung di dinding dikecilkan. Dahlia berbaring. Matanya menatap kosong ke atap rumah. Ia tak bisa tidur. Kepalanya dipenuhi satu harapan. Semoga besok menjadi akhir dari semua mimpi buruknya. Keesokan harinya berjalan lambat, seperti sengaja mempermainkan perasaan Dahlia. Dan saat senja turun, Mbak Sayuti keluar dari kamar sambil membawa senter. Ayo Nduk, kita berangkat. Dahlia yang sudah menunggu langsung berdiri. Karena tak punya kendaraan, mereka berjalan kaki meninggalkan desa Karembong menuju desa Kepel. Langkah mereka terus berayun. Langit semakin gelap. Jalan tanah yang mereka lewati sepi dan panjang. Sesekali suara burung malam mengekik melintas rendah di atas kepala, membuat jantung keduanya berdegup kencang. Rumahnya masih jauh ya Mbak? Tanya Dahlia. Ia berjalan rapat di samping. Sebentar lagi, jawab Mbak Sayuti sambil terus berjalan. Senter di tangannya terus menyoroti jalan. Sesekali sengaja diarahkan ke kejauhan. Hampir tengah malam, barulah mereka sampai di sebuah rumah berdinding kayu yang paling awal ditemui. Mbak Sayuti bergegas berbelok di halaman luas. Ia berdiri di depan pintu berucap, Sugeng dalu Mbak Gondo. Tak lama kemudian terdengar langkah kaki dari dalam rumah. Ceklek, pintu terbuka. Seorang lelaki tua muncul dari balik pintu. Tubuhnya kurus tinggi dengan kulit sawo matang, mengenakan baju lurik hitam longgar dipadukan jarik batik gelap. Monggo melepet, ucap Mbak Gondo mempersilahkan mereka masuk. Mbak Sayuti dan Dahlia mengikuti, lalu duduk di depan Mbak Gondo yang sudah lebih dulu bersila di tikar pandan. Mbak Gondo menatap Dahlia lama sekali sebelum akhirnya ia bertanya, Saiki ceritakan, apa sebenarnya niat kedatanganmu? Tangan Dahlia gemetar. Dalam satu tarikan nafas ia mulai bercerita tentang pernikahannya bersama Damar, tentang malam pertama yang selama ini ia sangka normal. Sampai akhirnya dia sadar sosok yang menyentuh tubuhnya bukanlah suaminya sendiri. Dahlia menceritakan bagaimana selama 2 tahun dia hidup bersama ketakutan dan jijik pada diri sendiri. Dan ia datang untuk memastikan apakah benar selama ini yang menggagahinya adalah genderuwo peliharaan. Selama Dahlia bicara, Mbak Gondo diam sambil manggut-manggut. Setelah cerita selesai, barulah Mbak Gondo mengambil mangkuk tanah liat yang ada di sampingnya. Dia menuangkan air putih ke dalamnya, lalu menaburkan bunga kenanga dan belati kering. Bagi orang berilmu tinggi seperti Mbak Gondo, hal mudah untuk mengetahui benar atau tidaknya kecurigaan Dahlia. Kemudian Mbak Gondo mengambil akar beringin dan mencelupkannya ke dalam air.
Bibirnya komat kamit membaca doa Islami dan mantra kejawen. Beberapa saat kemudian, permukaan air di mangkuk itu beriak. Samar-samar muncul bayangan hitam besar di permukaannya. Makin lama semakin jelas. Yang datang padamu memang bukan manusia. Itu genderuwo peliharaan, tutur Bagondo. Sekarang jawab jujur. Apa keinginanmu? Mengusir atau membunuh makhluk itu? Tanya Bagondo memastikan. Kalau cuma diusir, dia pasti balik lagi. Aku membunuh makhluk itu, jawab Dahlia mantap. Dia yang selama ini menggagai aku, yang seharusnya jadi milik Mas Damar sepenuhnya, lanjut Dahlia penuh amarah. Bagondo memejam sesaat. Dia faham seluruh luka di hati perempuan muda di hadapannya. Kemudian ia membuka sebuah kotak kayu di sampingnya, mengeluarkan sebuah pusaka berbentuk belati pendek berwarna hitam. Gagangnya terbuat dari kayu cendana dengan ukiran kepala naga. Ini namanya Kiai Brojol, ujar Bagondo. Dahlia menatap pusaka itu, aura magisnya menekan dada. Kalau sosok itu datang lagi menyerupai suamimu, tancapkan pusaka ini tepat di dadanya, jelas Bagondo sambil mengangkat benda bertuah itu. Sementara Basayuti mendadak tegang. Ia ikut bicara. Nuhun sewu, tapi apa enggak bahaya kalau salah? Tidak. Kalau yang datang Damar yang asli, pusaka ini tidak akan melukainya, jawab Bagondo. Setelahnya Dahlia dipersilakan menerima pusaka itu dengan kedua tangan. Logamnya dingin di telapak tangan. Bagondo mencondongkan tubuh, berbisik di pati wajah Dahlia. Saat menusuk, ucapkan mantra ini. Bale marang asalmu ing jagat peteng, lebur rogo sirno rasa. Dahlia dituntun dan terus diminta mengulang sampai benar-benar hafal. Tidak sampai 15 menit ia fasih. Bagondo berucap, "Wes cukup. Jangan sampai salah mengucap, karena mantra itu bukan sekedar ucapan, meski terdengar biasa saja." Dahlia mengangguk faham. Tangannya masih menggenggam pusaka Kiai Brojol erat-erat, lalu menyimpan dalam tas. Kemudian ia mengeluarkan amplop coklat yang sejak tadi pagi disimpan di dasar tas itu. Niki sekedar ucapan terima kasih, Mbah, ujar Dahlia sopan sambil menyodorkan amplop tebal dengan kedua tangan. Oke, mungkin niatmu dilancarkan Gusti Allah, balas Bagondo. Ia sempat diam sebentar sebelum akhirnya menerima, lalu berdiri mengantar keluar. Hati-hati di jalan, pesan Bagondo dari ambang pintu. Keduanya mengangguk hormat, lalu meninggalkan rumah itu. Perjalanan pulang terasa lebih berat. Angin malam bertiup kencang, suara burung gagak terbang bergerombol. Dahlia refleks mendongak. Bertepatan dengan itu, seekor gagak hitam terbang rendah tepat di atas kepalanya. Saking terkejut, ia sampai mencekal erat lengan Basayuti. Tenang, Dok, ujar Basayuti sambil menariknya agar terus berjalan. Tak lama kemudian, burung gagak lain kembali melintas rendah. Suara kepakan sayapnya terdengar jelas. Jantung Dahlia makin berdebar karena membawa pusaka itu. Hawa di sekelilingnya jadi berbeda. Beberapa kali dia menoleh karena merasa diikuti. Jangan nengok terus, Dok. Ayo terus jalan, tegur Basayuti. Dahlia mengiyakan dengan anggukan. Sampai akhirnya menjelang subuh mereka pun tiba di rumah. Karena sama-sama tidak bisa tidur, Basayuti mengajak Dahlia duduk di dapur, tepat di depan tungku kayu. Basayuti menuangkan teh panas bercampur serai dan jahe ke dalam gelas putih, lalu mengulurkan sambil berujar, "Diminum dulu, Dok." Dahlia menerima gelas itu, uap hangat langsung menyentuh wajah. Beberapa saat, keduanya diam sambil memandangi api tungku. "Terus kapan kamu mau pulang?"
Tanya Mbak Sayuti memecah keningan. Dahlia meniup teh pelan sebelum menjawab. Besok pagi aku langsung pulang, Mbak. Kok cepet nemen? Aku nggak mau Mas Damar keburu pulang. Aku ingin cepat selesai, Mbak. Terang Dahlia. Mbak Sayuti menatap cucunya lama. Raut wajah tuanya penuh kekhawatiran lalu berpesan. Kamu hati-hatian, Dok. Kalau memang itu benar genderuwo peliharaan, berarti dia bukan makhluk sembarangan. Aku tahu, Mbak. Jangan terlalu mencemaskan. Doakan apa yang aku inginkan berjalan mulus ya. Balas Dahlia. Mbak Sayuti meraih tangan cucunya perlahan. Tapi Mbak mau ngingetin satu hal. Kalau niatmu memang tulus menyelamatkan Damar, jangan lupa dengan ucapanmu. Ingatan Dahlia terseret pada janjinya. Aku janji, Mbak. Demi Allah aku janji. Aku akan tetap mendampingi Mas Damar apapun yang terjadi. Manusia itu yang dipegang omongannya ya, Dok. Tutur Mbak Sayuti. Perbincangan berikutnya terus berlanjut, lebih ke pitutur. Tanpa terasa, pagi pun datang. Setelah mandi dan berganti pakaian, Dahlia pun berpamitan. Mereka berpelukan di serambi depan. Tak lama kemudian, motor ojek yang waktu itu mengantarnya datang. Sing hati-hati, Dok, pesan Mbak Sayuti sambil mengusap lengan cucunya. Dahlia mengangguk, mencium tangan itu lama. Setelah itu, naik ojek menuju terminal di kecamatan. Dia akan melanjutkan perjalanan naik angkot. Akhirnya ia tiba di kota Madiun menjelang siang, lalu naik becak menuju rumah besar milik Damar. Jantung Dahlia berdegup makin kencang saat melihat gerbang rumah itu. Begitu masuk halaman, barulah ia mengusap dada lega. Mobil hitam milik Damar belum ada di garasi, artinya suaminya itu memang masih di luar kota. Dahlia segera masuk. Lantai marmer mengkilap langsung menyambutnya begitu pintu jati kokoh berukir terbuka. Ada tangga besar melingkar berdiri megah di ruang tengah, tapi semua kemewahan itu dingin di mata Dahlia. Dia berjalan cepat menuju kamar. Begitu pintu tertutup, ia berdiri memandangi ranjang besar tempat selama ini semua mimpi buruknya terjadi. Dia membuka tas, mengeluarkan pusaka Kiai Brojol. Kilatan hitam belati itu terlihat menyeramkan. Aku bakal ngabisin kamu. Aku cuma mau merasakan suamiku yang asli, desis Dahlia. Sementara jam terus berdetak di dinding kamar. Dan malam yang ditunggu datang juga. Lampu tidur di sudut ruangan memancarkan cahaya temaram kekuningan, membuat suasana samar dan menggoda. Sementara tirai putih panjang menari tertiup angin pendingin ruangan. Dahlia duduk di tepi ranjang besar itu. Tubuhnya dibalut linjeri satin berwarna merah marun yang lembut membungkus kulit putihnya. Kain tipis itu jatuh mengikuti lekuk sampai paha. Rambut hitam panjangnya terurai berantakan di bahu dan dada. Di bawah bantal tempat kepalanya nanti bersandar, pusaka Kiai Brojol tersembunyi rapi. Jam dinding bergerak. Dada Dahlia turun naik menahan gugup. Mantra dari Mbak Gondo terus terngiang di kepalanya. Sialnya, semakin malam berjalan, matanya terasa berat. Tubuh Dahlia memang lelah. Ya, sejak kemarin dia tak tidur, pikirannya terkuras habis oleh rasa takut dan harapan. Sampai akhirnya, tanpa sadar, ia rebah perlahan di atas ranjang empuk itu. Kepalanya bersandar tepat di atas bantal yang menyimpan pusaka Kiai Brojol. Nafasnya mulai teratur, tertidur cuma dalam hitungan detik. Suasana kamar mendadak sangat sunyi. Lalu, perlahan, aroma harum bunga melati menyeruak memenuhi ruangan. Tubuh Dahlia yang terlelap mulai bergerak. Kakinya yang mulus bergesekan satu sama lain di atas sprei. Jemarinya mencengkram kain perlahan. Nafasnya berubah berat. Alisnya berkerut kecil. Lidahnya berulang kali menjulur menyapu tepian bibir.
Menit berikutnya, desahan demi desahan mulai menerobos keluar dari bibir Dahlia. Kain satin di tubuhnya sedikit demi sedikit bergeser dari bahu. Kulit putihnya tersingkap. Nikmat yang selalu membuat Dahlia kehilangan kesadaran kini kembali merayapi setiap inci tubuhnya. Antara sadar dan tidak, Dahlia mencoba melawan. Ucapan Bagondo berdengung di kepalanya, jangan sampai terlena. Tapi apes, nikmat itu membius. Tubuh Dahlia bergerak mengikuti irama, nafasnya memburu. Dan ketika matanya membuka sedikit, Damar sudah ada di atas ranjang. Wajahnya sama, tatapannya sama, tubuh polosnya bermandikan keringat. Senyum manis dengan deretan gigi gingsul pun sama. Mas, desa Dahlia saat sepasang tangan besar itu bergantian menyingkirkan rambutnya yang menutupi area dada. Malam kembali larut dalam permainan yang selama 2 tahun menghancurkan batin Dahlia. Tubuhnya basah oleh keringat. Kedua tangan dan lututnya menopang tubuh berkali-kali. Ia hampir kehilangan kesadaran sepenuhnya. Dahlia terus berusaha sadar. Ucapan Mbak Sayuti datang bertubi-tubi. Tangannya perlahan bergerak, menelisik ke bawah bantal, menyentuh gagang dingin pusaka Kiai Brojol. Seketika, kesadarannya ditarik kembali. Dia menggenggam pusaka itu erat, melepaskan dari sarungnya. Matanya kini terbuka penuh, tatapannya tajam. Ketika wajah Damar mendongak, menarik nafas panjang penuh kepuasan, tubuh Dahlia mendadak berbalik. Balik jagat peteng, pekiknya cas. Pusaka Kiai Brojol ditancapkan kuat tepat ke dada Damar. Jeritan mengerikan memenuhi kamar. Tubuh kekar itu terhuyung mundur. Dahlia kehilangan kendali. Dia berdiri di atas ranjang sambil mengucap mantra kuat-kuat, menusuk berkali-kali di lubang menganga yang sama, sampai 7 kali, penuh amarah dan dendam. Cairan merah muncrat membasahi ranjang dan tubuh Dahlia. Damar mundur sempoyongan ke sudut kamar. Tubuhnya membentur dinding, lalu melorot pelan dan terduduk. Kedua tangannya menekan lubang. Dahlia gemetar hebat di atas ranjang. Nafasnya memburu, rambutnya acak-acakan, tangannya masih menggenggam pusaka penuh cairan merah. Matanya tak berkedip, menatap Damar di pojok kamar itu, menunggu wajah itu berubah menjadi genderuwo, menunggu wujud iblis itu menampakkan bentuk aslinya. Tapi tidak ada perubahan apapun. Tubuh itu tetap Damar, tetap suaminya, tetap manusia. Dan seketika kepanikan menyergap Dahlia. Ia loncat dari ranjang. Dia mendekat. Bruk. Tubuh Damar roboh menyamping di lantai. Matanya terbuka lebar menatap kosong langit-langit. Mulutnya terbuka. Mas Damar, racau Dahlia. Seketika dunia seperti berhenti berputar. Pusaka Kiai Brojol terlepas dari genggaman dan jatuh berdenting di lantai. Dia berlutut di samping tubuh itu. Kedua telapak tangannya buru-buru memegangi wajah Damar yang mulai pucat. Dengan nafas memburu, Dahlia memeriksa nadi di leher, kosong. Pindah ke pergelangan tangan, tetap tak ada denyut. Mas, bangun mas, isak Dahlia. Dia memeluk jasad itu erat-erat, tangisnya meledak. Aku bunuh suamiku sendiri, jerit Dahlia histeris. Air matanya jatuh deras. Dia berguncang menahan syok dan penyesalan yang datang bersamaan. Aku cuma ingin nyelamatin kamu. Aku cuma kepingin hidup normal, sesal Dahlia terseduh. Di tengah pelukan itu, tubuh yang dipeluk Dahlia perlahan berubah. Awalnya mengecil sedikit demi sedikit. Dahlia menjauh perlahan. Matanya terbelalak ngeri. Wajah Damar mulai berubah. Rahang tegas itu mengendur. Kulitnya mengkerut, rambutnya memutih. Tubuh gagah itu perlahan berubah menjadi sosok lelaki tua berusia 60 tahunan dengan wajah yang sangat dikenalinya. Bapak, jerit Dahlia tak percaya. Ya, itu adalah mertuanya sendiri, Pak Darmono, pria terpandang yang selama ini dikenal santun dan berwibawa. Dahlia berdiri seketika, mundur ketakutan sambil menggeleng keras.
Tidak, tidak mungkin. Dia menatap sosok tua bersimbah cairan merah dengan nafas putus-putus. Ingatan Dahlia berhambur. Cara mertuanya memandangnya terlalu lama jika berkunjung dan selalu tak ada damar. Kurang ajar. Jadi selama ini aku dipermainkan. Biadab, kalian semua biadab. Belum sempat Dahlia mendekat lagi untuk melampiaskan kekesalan, tubuh Padarmono mendadak berasap. Dari luka-luka itu makin lama makin banyak. Dahlia ketakutan. Dia mundur perlahan. Tubuh tua itu perlahan menggulung, lalu lenyap begitu saja menjadi kepulan asap hitam pekat. Tak ada apa-apa lagi di lantai. Dahlia berputar mencari, matanya liar menyapu tapi tak ada siapa-siapa. Ia terduduk lemas. Setidaknya bukan Damar yang mati di tangannya, tapi kenyataan bahwa dirinya selama 2 tahun dipermainkan mertuanya sendiri terasa jauh lebih menjijikan. Beberapa menit kemudian, kesadaran Dahlia kembali. Tatapannya tertuju ke bercak di mana-mana. Seketika diajar panik. Kalau Damar pulang dan melihat semua ini, maka tamatlah rasa cintanya. Tanpa pikir panjang, Dahlia bergerak membersihkan kamar. Tangannya gemetar saat mengambil kain pel. Dia menggosok lantai marmer kuat-kuat. Spray ranjang yang penuh noda dicabut kasar, dimasukkan ke plastik hitam besar. Berkali-kali Dahlia mengepel lantai sampai aroma cairan pembersih memenuhi kamar. Tak ada setitik pun yang boleh tersisa. 1 jam penuh dia membersihkan semuanya sambil menangis. Setelah selesai, Dahlia masuk ke kamar mandi. Air shower mengguyur tubuhnya. Dia menggosok kulitnya berkali-kali demi menghapus seluruh rasa jijik yang menempel. Setelah mandi, Dahlia mengenakan daster panjang warna krem yang sopan. Rambutnya yang basah dibiarkan terurai. Sementara pusaka Kiai Brojol tergeletak di atas ranjang. Ia duduk di tepian, pikirannya kacau. Jam terus berdetak. Tak terasa, hampir 1 jam berlalu. Tiba-tiba saja suara klakson mobil terdengar dari luar rumah. Tubuh Dahlia tersentak. Jantungnya seperti mau copot. Dia berlari ke jendela kaca, membuka tirai cepat. Seketika nafasnya tercekat. Mobil hitam milik Damar masuk ke halaman rumah. Lampu mobil itu menyapu halaman sebelum akhirnya mati perlahan. Dahlia mundur panik. Ia mondar-mandir tak karuan. Matanya melirik pusaka Kiai Brojol di atas ranjang. Lalu cepat-cepat pusaka itu diselipkannya kembali ke bawah bantal. Kalau masih ada makhluk itu, aku habisi lagi, gumamnya dengan nafas memburu. Dia masuk ke dalam selimut, pura-pura tidur sambil memejam rapat-rapat. Tak lama, terdengar dari bawah suara pintu utama terbuka, lalu langkah kaki menaiki tangga, sampai akhirnya ceklek. Pintu kamar terbuka. Aroma parfum yang sangat familiar langsung memenuhi ruangan. Dahlia mengenali aroma itu. Aroma yang selalu membuatnya tenang sebagai seorang istri. Ya, aroma Damar. Langkah kaki itu mendekat pelan menuju ranjang. Ranjang sedikit berguncang saat seseorang duduk di tepian. Lalu usapan lembut menyentuh rambut Dahlia hangat dan sebuah kecupan singkat mendarat di keningnya. Tubuh Dahlia merinding. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena hatinya berkata itu benar-benar suaminya. Tak lama kemudian, Damar berdiri dan berjalan mondar-mandir di kamar seperti orang yang sedang banyak pikiran. Dahlia diam, matanya memperhatikan dari balik selimut. Kemeja Damar kusut, wajahnya lelah. Akhirnya Dahlia pura-pura menggeliat. Damar langsung menoleh cepat. Kamu bangun, Dek. Klik. Lampu kamar dinyalakan, ruangan menjadi terang. Dahlia perlahan duduk di atas ranjang, dan saat melihat wajah Damar jelas di depannya, jantungnya nyaris copot. Ya, pria itu benar-benar Damar. Tak ada luka, tak ada tatapan menyeramkan, hanya wajah lelah suaminya yang sangat dirindukannya.
Damar duduk di tepi ranjang berhadapan dengannya, lalu kedua tangan Dahlia diraih lembut, hangat dan nyata. "Dek," ucap Damar. Dahlia tak sanggup menjawab. "Bapak meninggal, Dek." Dunia Dahlia seperti runtuh. Dia hanya mampu menatap Damar dengan wajah pucat. "Sebenarnya, malam ini aku mau ajak kamu langsung ke rumah. Tapi kamu pasti capek. Besok pagi aja kita ke sana ya," lanjut Damar lagi. "Sakit apa, Mas?" tanya Dahlia setelah susah payah mengeluarkan suara. "Sakit jantung katanya," jawab Damar. Ia menunduk lelah. Mendengar itu, hati Dahlia plong. Tanpa mampu menahan diri, dia merengkuh tubuh Damar erat-erat. Tangisnya pecah di dada pria itu. Damar sedikit kaget, namun balas memeluk istrinya. "Loh, kok kamu nangis gitu sih, Dek?" Dahlia tak menjawab. Dia hanya memeluk suaminya makin erat, takut kehilangan. Malam itu, tak ada permainan ranjang seperti biasanya. Mereka hanya saling berpelukan dalam diam. Sampai perlahan, Fajar datang menyusup dari balik tirai kamar. Dahlia diminta segera bersiap untuk pergi melayat. Mereka keluar bersamaan. Damar duduk di balik kemudi dengan wajah murung. Matanya sembab menahan lelah sejak semalam. Ia mengenakan kemeja hitam polos digulung sampai siku, dipadukan celana bahan gelap. Rahangnya menegang sepanjang perjalanan. Sementara di kursi samping, Dahlia duduk diam. Ia mengenakan gamis hitam berbahan satin doff yang jatuh longgar sampai mata kaki. Kerudung hitam membingkai wajahnya yang pucat. Kedua tangannya terus diremas. Sesekali Damar menggenggam jemarinya erat, tapi Dahlia justru makin gemetar setiap sentuhan itu datang. Mobil melaju menuju kawasan elit di daerah Kartoharjo, Kota Madiun. Tempat rumah besar keluarga Damar berdiri megah. Semakin dekat, semakin banyak kendaraan terparkir di pinggir jalan. Mobil-mobil mewah berjejer memenuhi halaman rumah duka. Beberapa pria bersarung dan berpeci terlihat sibuk mengatur kursi tambahan. Begitu mobil berhenti, Damar turun lebih dulu, lalu membukakan pintu untuk istrinya. "Pelan-pelan, Dek," ucap sambil menggenggam tangan Dahlia. Mereka berjalan berdampingan memasuki rumah besar bercat putih itu. Suasana duka langsung menyergap begitu melewati ruang depan. Beberapa kerabat langsung menyalami Damar satu persatu. "Sing sabar ya, Mar. Bapakmu orang baik," begitu kata mereka. Damar hanya mengangguk, tangannya tetap menggenggam Dahlia. Sampai akhirnya mereka tiba di ruang tengah, tempat jenazah disemayamkan. Tubuh Dahlia menegang saat kain putih yang menutupi wajah jenazah perlahan disingkap seorang lelaki tua, dan di dada jenazah itu terlihat 7 bercak hitam membentuk lingkaran tepat di tempat tusukan pusaka Kiai Brojol. Tubuh Dahlia langsung limbung, matanya membelalak ngeri, tapi tak satu pun orang di ruangan bereaksi. Tak ada yang melihat bekas itu selain dirinya. "Masya Allah, Pak Darmono wajahnya tenang sekali ya," gumam salah satu pelayat. "Iya, kayak orang tidur," sambung yang lain. "Dek," panggil Damar cemas. Dahlia tak menjawab. Tatapannya masih terkunci ke dada jenazah itu. "Dahlia," ulang Damar. Ia buru-buru memegang bahu istrinya. Ketika tubuh perempuan itu hampir roboh, wajah Dahlia pucat. "Kamu kenapa, Dek?" tanya Damar panik. Dahlia tak bisa bicara. Damar langsung membawa istrinya keluar dari ruangan, memapa menuju teras belakang rumah. Begitu duduk terkena udara luar, barulah nafas Dahlia memburu. Kedua tangannya memegangi dada. "Kamu sakit ya?" tanya Damar sambil berjongkok di depannya. Dahlia menggeleng, meyakinkan kalau ia baik-baik saja. Hari itu, pemakaman dilakukan menjelang zuhur di TPU Winongo. Suara talqin menggema di antara payung-payung hitam para pelayat. Damar berdiri paling depan dengan wajah murung menatap liang lahat bapaknya, sementara Dahlia berdiri di samping. Saat peti diturunkan, Dahlia langsung sempoyongan.
Dek, Damar sigap menangkap tubuh istrinya. Ayo pulang sekarang. Putusnya tegas, dan hari itu juga Damar membawa Dahlia kembali ke rumah mereka. Setibanya di rumah, Dahlia langsung rebah di atas ranjang, tubuhnya terasa remuk, kepalanya pening. Damar duduk di samping ranjang sambil mengusap kening istrinya. Kamu sakit apa sih sebenarnya? Dahlia hanya diam, tatapannya kosong ke langit-langit kamar. Damar mengernyit, lalu mendadak ia menebak. Jangan-jangan kamu hamil ya? Dahlia spontan menoleh cepat. Hamil? Iya, kamu akhir-akhir ini kan gampang lemas, Dek. Damar tersenyum tipis, Dahlia menggeleng. Nggak mungkin. Justru, jawaban itu membuat Damar penasaran. Malam itu, Damar keluar rumah. Beberapa menit kemudian, ia kembali membawa kantong plastik kecil dari apotek. Dahlia yang sedang duduk di ranjang menegang ketika melihat benda di tangan suaminya, tespek. Coba dulu ya, ujar Damar. Wajah Dahlia makin pucat. Ingatan tentang malam-malam bersama sang mertua yang menyerupai Damar kembali menghantam kepalanya tanpa ampun. Damar tersenyum hangat sambil menggenggam tangannya. Aku pengen punya anak dari kamu, Dik. Ayo cek ya. Kalimat itu menghancurkan hati Dahlia. Dengan tubuh lemas, ia masuk ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, tangannya gemetar memperlihatkan hasil. 2 garis merah, hamil. Damar langsung berdiri, wajah lelahnya mendadak berubah penuh kebahagiaan. Dia langsung memeluk Dahlia erat. Aku akan jadi bapak, bisiknya bahagia. Dahlia memejam, air matanya jatuh. Dia tak tahu harus bahagia atau sebaliknya. Hari berikutnya, kondisi Dahlia terus melemah. Damar memutuskan mengantar istrinya kembali ke desa Karembong. Untuk sementara waktu, mobil hitamnya melaju membelah jalanan desa. Begitu sampai, Mbak Sayuti menyambut cucunya dengan wajah bahagia. Loh, Damar datang juga, ucapnya kaget sekaligus senang. Damar menyalami tangan wanita tua itu. Nitip Dahlia dulu ya, Mbak. Lalu Damar menjelaskan bahwa ia tak bisa lama karena malam nanti akan ada tahlilan besar di rumah ibunya. Dahlia, saya titip ya, Mbah. Ulang Damar. Mbak Sayuti mengangguk mantap. Sebelum pulang, Damar mengecup kening istrinya lama sekali. Cepat sehat ya, Dek. Dahlia hanya mampu mengangguk. Ia melambaikan tangan saat mobil hitam itu pergi meninggalkan halaman rumah. Malam harinya, tangis Dahlia pecah lagi. Dia menceritakan semuanya kepada Mbak Sayuti tentang Pak Darmono, tentang malam itu, dan tentang kehamilannya. Mbak Sayuti sampai gemetar mendengar semuanya. Malam itu juga ia kembali pergi menemui Bagondo sambil membawa pusaka Kiai Brojol yang dibungkus kain mori untuk dikembalikan. Begitu sampai duduk berhadapan dengan Bagondo, Mbak Sayuti menceritakan semuanya. Bapaknya Damar bukan memelihara genderuwo biasa. Asu, aku sudah terkecoh, ucap Bagondo. Dia penganut ilmu asmara gama hitam. Pengamalnya memakai wajah orang lain untuk menyetubuhi perempuan demi menarik kekayaan, wibawa, dan umur panjang. Tambah Bagondo berlanjut. Korban biasanya perempuan muda yang lemah dan tak punya pelindung keluarga kuat, seperti yatim piatu. Kalau fotomu hamil karena hubungan dengan dia, maka janinnya tidak akan kuat karena benihnya bercampur hawa gaib. Mbak Sayuti mendengarkan dengan saksama, lalu segera berpamitan pulang. Menjelang subuh, Mbak Sayuti sampai, ia langsung menceritakan semuanya pada Dahlia. Mereka sepakat diam. Damar tidak boleh tahu rahasia itu. 3 hari kemudian, Damar datang menjemput. Namun, kondisi Dahlia justru semakin memburuk. Tubuhnya demam, perutnya nyeri hebat. Demi keselamatan, Damar membawa istrinya ke rumah sakit besar di kota Madiun. Begitu sampai,
langsung mendapat penanganan. Beberapa jam pemeriksaan dilakukan sampai akhirnya dokter keluar dengan wajah serius memberitahukan kalau janin tidak berkembang. Tubuh Damar lemas. Ia hampir pingsan karena janin dalam rahim istrinya harus dilakukan kuret. Damar menggenggam tangan istrinya erat sebelum memasuki ruangan, dan malam itu gumpalan darah yang belum sempat hidup itu pergi bersama seluruh mimpi buruk Dahlia. Beberapa minggu kemudian, hidup mereka perlahan kembali normal. Rumah besar itu jauh lebih tenang, tak ada lagi aroma melati misterius, tak ada lagi malam-malam mengerikan. Damar menjadi suami yang utuh untuk Dahlia. Tak ada lagi tekanan pekerjaan dari Pak Darmono yang selalu menuntut sebagai anak tunggal harus bertanggung jawab atas keberlangsungan semua bisnis, membuatnya berhari-hari tidak pulang. Akhirnya Dahlia bisa tidur tanpa rasa takut. Di atas ranjang besar itu, dia menoleh, menatap wajah suaminya lama sekali. Perbuatan biadab Pak Darmono tak akan pernah hilang. Namun setidaknya kini ia bersyukur hidup dalam kemewahan bersama lelaki yang dicintainya. Selesai. Luar biasa, keren-keren, pakai banget kisahnya di sini. Nggak nyangka banget ya. Ternyata Pak Darmono, bapaknya Damar pelakunya, bukan sosok genderuwo, tapi ternyata Pak Darmono ini memiliki atau mengamalkan ajian asmaragama hitam. Waduh, dia mungkin terobsesi juga ya sama sosok Dahlia, sehingga dia menyaru menjadi sosok Damar, anaknya. Dan berkali-kali, berulang kali, dia melakukan hal yang tidak pantas itu terhadap menantunya sendiri. Sampai pada akhirnya Dahlia berhasil melakukan apa yang sudah disuruh sama Mbak Gondo tuh. Kelar, langsung kelar Pak Darmono. Dan jadi double-double nih. Jadi baik semua kesengsaraan ketika dia tabah menghadapinya. Di sini pada akhirnya Dahlia bisa hidup bahagia bersama Damar tanpa gangguan dari Pak Darmono. Dan juga tanpa menghilangkan harta dan kekayaannya. Waduh, jadi habis gelap terbitlah terang. Luar biasa kisahnya, keren, pakai banget. Dan Ulan Kemuning udah nggak ada obat ya kalau udah nulis kisah itu, kayak apa ya, kayak kita masuk ke dalam kisah itu ya, kayak ikut kesel ya kan, ikut sedih di situ. Keren, saya suka banget yang begini. Ulan Kemuning, terima kasih, ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya. Dan mari teman-teman kita ambil hikmah baiknya saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman, semoga semuanya terhibur ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu ya di-share link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, dan mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.